hewan hamil itu dia ada risikonya, tapi untuk di manusia itu penelitiannya cukup belum ada kuat, jadi dia resiko terhadap hewan. Nah, kategori D ini dia itu tadi dia berisiko terhadap hewan, juga di beberapa penelitian berisiko juga terhadap manusia, tapi masih bisa dapat ditoleransi. Makanya ini dia yang dilakukan diberikan jika kondisinya darurat atau mengancam. Dengan kategori X ini dia pada hewan maupun manusia terbukti ada dapat mengakibatkan kecacatan janin. Lanjut ya. Oke. Puskesmas memiliki stok diazepam. Oh ya, aku lupa, harus baca pertanyaan. Institusi apa yang berhak memusnahkannya? Ya, di sini pertanyaan puskesmas punya diazepam. Kata kuncinya adalah puskesmas ada diazepam. Diazepam ini termasuk narkotik seperti prekursor ya, tentunya masuk ke dalam tiga obat perlu perhatian, sebuah perlu perhatian. Nah, jadi institusi apa yang berhak memusnahkannya? Aduh, puskesmas. Ya, betul. Karena puskesmas berarti ke dinkes kabupaten atau kota ya. Karena dia obat termasuk ke Oke, ini penjelasannya. Jadi untuk pemusnahan sendiri itu ada 3 tempat. Jika kalau pemusnahannya meminta saksi dari Kemenkes dan Bepom, itu biasanya untuk biasanya itu bagi instalasi farmasi pemerintah pusat. Lalu untuk dinkes provinsi dan atau berarti bisa keduanya atau salah satu yang menyaksikan sah, udah kayak Leslar ya, kita saksikan sahnya rakyat ya yang menyaksikan pernikahan Leslar. Nah, dan atau ya, oke. Dan atau balai besar atau balai pom. Jadi masih baik yang bingung ya bedanya balai besar dan balai pom apa, tentu beda. Ini tergantung daerahnya sendiri sih kalau balai besar dan balai pom. Lalu untuk dinkes provinsi sendiri itu bisa industri farmasi, PBS, LIPI, instalasi pemerintah provinsi. Nah, itu dia pelaporannya ke sini. Lalu kabupaten kota tuh biasanya lingkupnya anak-anak kabupaten gitu. Nah, itu untuk apotek, rumah sakit, klinik, instalasi farmasi pemerintah kabupaten atau kota, atau ini kita puskesmas ya, masuk puskesmas. Sekarang puskesmas ini dia pengadaannya kemana? Pengadaannya ke instalasi farmasi pemerintah kabupaten atau kota. Jadi termasuk puskesmas ya. Lalu dokter praktek dan juga toko obat itu ke kabupaten atau kota dan atau balai besar atau balai pom. Yang daerahnya di mana? Ya. Oke, selanjutnya di manakah apoteker harus mengirimkan obat ke balai tersebut? Nah, kita harus baca artikelnya lagi ya, karena kita nggak bisa karena belum ada informasi yang jelas. Oke, dalam pengadaan obat tindakan injeksi dari PDF ditemukan warna dan label berbeda dengan kemasannya yang sudah tersedia di rumah sakit. Sebagai apoteker bertanggung jawab, saudara segera melakukan proses pembelian barang. Kemudian apoteker PDF melakukan proses administrasi pembelian barang. Nah, manakah harus menyimpan obat kembali tersebut? Tentunya obat kembali ini kita harus simpan dulu kita simpan dulu di ruang karantina, karena di ruang karantina ini kan sebenarnya status obat ini masih abu-abu kan. Kita harus tahu dulu penyebabnya apa, kita harus telusur dulu, kita harus simpan dulu di karantina untuk menilai kembali obat yang dikembalikan tersebut. Jadi dalam disimpan di barang rusak atau disimpan di barang rusak, kita harus menilai dulu yaitu di ruang karantina seperti itu. Oke, selanjutnya pemusnahan harus disaksikan oleh ini apoteknya ingin melakukan
orang-orang apotek aja. Nah, bisa baca di Permenkes nomor 73 tahun 2004. Jadi musnahan obat selain narkotika dan psikotropika dilakukan oleh apoteker yang sekolah apotekernya dan disaksikan oleh tenaga farmasi yang lain yang memiliki ya surat izin praktik. Ya, oke. Dan jangan lupa harus dibuktikan dengan berita acara pemusnahan atau BAP. Selanjutnya, pelayanan farmasi klinik yang hanya dilakukan apoteker di apotek adalah hanya dilakukan apoteker. Ini spesial cara di apotek. Kira-kira ya, betul sekali. Home pharmacy care ya, itu cuma ada di apotek. Nah, ya, kalau PKOD di tengah di rumah sakit ya. Kalau pelayanan informasi obat di semuanya ya, di rumah sakit ya, apalagi namanya di apotek ya, di puskesmas juga ya. Pengkajian resep juga di semuanya ya, pemantuan terapi obat juga di rumah sakit juga bisa di bisa di semuanya sih. Oke, kita cekin. Nah, untuk di Permenkes, kalau ini apotek standar pelayanan kefarmasian itu nomor apa? Nomor 73 ya, kalau salah ya. Nomor 73 ya. Jadi standar pelayanan kefarmasian itu bagi dua ya, manajerial atau pengelolaan dan juga pelayanan farmasi klinik. Nah, tapi karena di sini kan kita fokusnya ke pelayanan farmasi klinik ya. Kita lihat di sini ada farmasi care. Tapi kita lihat, kita bandingin sama yang lainnya. Ini yang pelayanan farmasi klinik di rumah sakit ada ini. Site. Jadi kalau di rumah sakit itu di site karena dia ada karena dia rawat inap. Sedangkan kalau di berarti kan nggak mungkin lah ya rawat inap. Jadi kita bisa lakukan home pharmacy care seperti itu. Dan juga sama ya di puskesmas juga dilakukannya di site karena ada rawat inap. Itu khusus yang rawat inap. Oke. Terus yang khas di rumah sakit itu ada dilakukan rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi ini nggak ada di PFK yang lain dan fasilitas lain. Terus ini juga EPO ini cuma ada di rumah sakit ya. Dispensing sediaan steril juga. Oh no, sorry. Kalau EPO ada juga ya di sorry. Misalkan yang cuma ada di rumah sakit berarti rekonsiliasi, dispensing sediaan steril sama PKOD ya. Kalau di PFK nggak ada yang khas ya. Lalu oh ya mungkin ini sharing aja. Jadi kan pelayanan informasi obat untuk PIO di puskesmas sama rumah sakit ini sama ya. Jadi kalau PIO itu lebih menekankan ke jadi informasi itu kita lakukan ke sesama tenaga kesehatan, dilakukan bersama tenaga kesehatan. Nah, sedangkan kalau PIO di di apotek itu lebih ke pasien, gitu ya. Karena kita nggak ada tenaga kesehatan lain kalau di apotek. Oke, selanjutnya menurut Permenkes nomor 73, berapakah minimal waktu yang dibutuhkan untuk dapat menggunakan resep seperti tramadol dan dextromethorphan? Tramadol dan dextromethorphan termasuk apa? Kita teman-teman tadi sekolongan. Oh, TT, oke ya, OOT ya. Oh, dan OOT, obat-obat tertentu. Nah, jadi mau resep OOT ke, narkotik ke, apapun ke, itu sama ya, 5 tahun. Tadi udah sempat dibahas ya, 5 tahun, steril. Oke, lanjut lagi.
sekarang masuk ke kode etik. Nah, sebenarnya kalau kode etik sendiri itu kewajiban kita sebagai apoteker ada 3 ya. Kewajiban terhadap pasien utama, kemudian kewajiban ke sesama profesi, sama sejawat, dan yang ketiga itu kewajiban terhadap pelanggan kesehatan lain. Nah, kalau ini yang kayak autonomi, confidential, credibility, veracity, ini termasuk ini secara umum sih. Kode etik kesehatan biasanya pakai istilah-istilah ini. Nah, kita sekarang baca soalnya. Apoteker akan memberikan konseling pada pasien mengenai penggunaan obat berdasarkan resep yang diberikan apoteker. Tapi karena suatu hal yang emergensi di mana apoteker sangat membutuhkan, apoteker selanjutnya minta pasien untuk menunggu beberapa menit. Nah, tapi segera kembali dengan setelah semua selesai. Dalam kemudian apoteker datang agar pasien lalu menunggu lama. Ini apoteker yang sangat-sangat mendekati janji ya. Jadi kira-kira apa jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya fidelity atau menepati janji atau komitmen. Ini apa sih autonomi itu? Autonomi itu menghargai hak pasien. Jadi autonom. Jadi berhakan keputusan kayak gitu ya. Jadi kita harus menghargai kita harus menghargai kalau pasien itu bisa memiliki keputusan sendiri mengenai yang terbaik buat dirinya juga ya. Jadi kita harus menghargai itu karena pasien mempunyai autonomi sendiri. Dan veracity atau kejujuran, menyampaikan kebenaran pada setiap pasien. Nah, jadi misalnya pasiennya sakit kanker, maka kita perlu seperti itu, kita harus jujur, kita harus memberitahu yang sebenarnya. Kalau misalnya pasiennya sakit ini, jangan sampai kita bohong kayak gitu ya. Lalu fidelity ini tadi ya, loyalty atau ketaatan atau komitmen menepati janji. Jawabannya tadi fidelity ya. Lalu untuk ini itu confidential atau kerahasiaan. Jadi kita harus menjaga privasi informasi pasien. Misalnya rekam mediknya kita nggak boleh ubah-ubah, gitu ya. Terus penyakitnya juga kita nggak boleh ubah-ubah. Jadi cukup pasien dan keluarganya yang tahu kayak gitu. Lanjut, etika apa ya? Masih terkait etika ya. Ini kasusnya apa nih? Seorang perempuan datang ke apotek untuk membeli final dose. Sebagai apoteker, Anda ingin mengkonsultasikan pengalaman tersebut karena biasanya ini lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki ke apoteker kemudian mengkonsultasikan obat dan ruang konsultasi dan ruang lain untuk melayani laki-laki tersebut. Berarti apa jawabannya? Berarti terus sekali confidentially, karena kita harus menjaga kerahasiaannya ya, menjaga privasi dari pasien. Yang paling adalah pelatih bilang, ibu ini obatnya begini ya, cara pakainya sambil kita nunjukin, itu kan nggak baik lah privasi ya, karena kan ya begitu, pasti teman-teman mengerti sendiri. Oke, ini contoh-contoh etika yang lain, ini ada di buku obat bukai juga, teman-teman bisa baca. Contoh-contohnya juga pasti teman-teman udah baca berulang kali karena sebenarnya kalian harusnya besok bukai kan, jadi pasti udah tahu banget. Jadi kita next ya. Oke, selanjutnya zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, dari sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran hilangnya rasa. Itu kayaknya perlakuan dia terhadap kulit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Hal tersebut adalah pengertian dari apa? Ya, betul sekali, dari narkotika ya, karena biasanya emang obat narkotika ini kita gunakan untuk menghilangkan rasa nyeri sebagai
Prekursor itu sendiri adalah bahan pemula atau bahan awal, yaitu bahan baku yang bisa digunakan dalam pembuatan narkotik dan psikotropik. Makanya ini sering digabungkan sama narkotik psikotropik ya, untuk pengawasannya, pengelolaannya itu harus hati-hati. Prekursor ini biasanya itu dia bentuknya adalah umumnya itu dalam bentuk kombinasi ya, buat obat-obat dekompresi itu membedakan prekursor. Makanya kenapa dia harus terbatas penggunaan. Lalu ada obat-obat daftar G atau obat keras. Itu obat-obat yang harus menggunakan resep dokter ya. Lalu untuk narkotika atau kita sendiri disebut daftar O, itu tadi ya pengertiannya menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mulai mengalami rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Makanya kenapa dia karena dia menimbulkan ketergantungan, makanya terus penggunaannya itu harus diawasi dengan baik-baik untuk peredarannya ya. Lalu mungkin teman pernah dengar kata obat ya, obat atau obat keras tertentu. Nah, obat keras tertentu ini nama lain dari psikotropika. Psikotropika ini apa? Yaitu tadi sama ya, zat obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman maupun semis sintetis yang dapat mempengaruhi